Harapan terbaik saya adalah membahagiakan papa, mama, dan papi saya. Saya ingin membalas semua kebaikan mereka kelak dengan saya belajar dengan baik, takut akan Tuhan, berdoa setiap hari, dan memiliki masa depan yang baik juga. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah kita yang diberi kecukupan bahkan kelebihan materi. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan Diakonia Misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Halo, nama saya Kaila, saya kelas 6 di SDK Trimulya Kebonjati. Terima kasih GKI Kebonjati sudah memberiku kesempatan untuk bersekolah di SDK Trimulya Kebonjati. Dengan ini, aku bisa mewujudkan cita-citaku untuk menjadi koki. Saya Syana Mardiani, kelas 3 SMA. Saya tuh udah dibantu dari SD. Di situ saya mau mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat GKI Kebonjati serta para donatur karena telah memberikan bantuan dari saya SD sampai sekarang. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gwen. Saya kelas 5 dari SD Pelita Fajar. Saya sudah 1 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati 100 Bandung. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil, kita diajarkan orang tua pentingnya berbagi dengan saudara dan sesama, dimulai dari berbagi mainan atau makanan. Kita pun belajar bahwa berbagi menimbulkan rasa lebih bahagia. Keindahan untuk saling berbagi dapat terwujud karena kasih. Dengan memberikan sebagian milik kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan, kita memenuhi salah satu dari hukum utama dan terutama, yaitu mengasihi sesama kita sama seperti diri sendiri. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita sebagai umat Kristen sudah menunjukkan kasih dengan berbagi kepada sesama? Apakah pemberian kita kepada sesama dilakukan dengan rela tanpa mengharapkan pujian dari orang sekitar kita? Bersama saya Penatua Susiana, berikut warta tayang hari ini. Ibadah umum 1 pukul 7.30 dapat diikuti secara onsite dan live streaming. Ibadah umum 2 pukul 10 pagi dapat diikuti secara onsite di GKI Kebonjati. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi. Ibadah pemuda dan remaja dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi. Perpustakaan buku umum kembali melayani peminjaman buku setiap hari Minggu setelah kebaktian 1 dan 2. Tersedia buku-buku teologi, buku psikologi, dan buku-buku umum lainnya. Mari bergabung dengan anggota Perpustakaan GKI Kebonjati. Pendaftaran dan peminjaman buku tidak dipungut biaya. Shalom, jemaat serta simpatisan GKI Kebonjati yang terkasih. Dalam rangka bulan misi dan diakonia, GKI Kebonjati kembali akan mengadakan ibadah pengajaran pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, dalam ibadah umum pukul 7.30 dan pukul 10 di GKI Kebonjati. Ibadah pengajaran ini akan mengangkat tema Berbagi Tidak Rugi yang dilayani oleh Pendeta Suryaman. Dalam ibadah pengajaran ini, kita akan bersama-sama belajar untuk memahami bahwa dengan berbagi, kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kita, juga dapat mendukung pelayanan komunitas gereja kita, dan berbagi tidak akan merugikan diri kita. Seluruh jemaat serta simpatisan GKI Kebonjati diundang untuk dapat hadir dalam ibadah pengajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo para sahabat, khususnya warga jemaat GKI Kebonjati. Jadi orang Kristen itu eksklusif atau inklusif? Pertanyaan ini kita ajukan ketika kita berhadapan dengan realitas keragaman. Seperti yang dialami oleh kita di Jawa Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Model kekristenan seperti apa yang mesti teman-teman dan saya hadirkan dalam konteks masyarakat yang majemuk? Kita akan membahas ini dalam acara Bina Jemaat. Teman-teman boleh catat tanggalnya. 11 Juli pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, tentu kita juga akan menyasar yang namanya Kristen progresif yang lagi viral. Apa iya Kristen progresif itu menolong kita menghayati iman di tengah-tengah masyarakat yang plural seperti di Jawa Barat? Mari kita datang dan kita sama-sama menyimak. Sampai bertemu dengan saya, Pendeta Hariman Andri Patianakota, Pendeta Universitas Kristen Maranatha. Tuhan memberkati. Berbagi perlu kita jadikan sebagai gaya hidup keseharian kita. Sebagai orang percaya kepada Allah, jangan menunggu kita menjadi kaya, baru berbagi dengan sesama di sekitar kita. Kita bisa berbagi dalam kekurangan kita. Dari sana kita justru akan belajar tentang makna hidup yang penuh syukur dan bergantung kepada Allah. Demikian Warta Lisan minggu ini. Saya bersama tim multimedia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Umat dan simpatisan yang dikasihi Kristus, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah di GKI Kebonjati. Marilah kita beribadah dengan memohon pertolongan Tuhan agar dapat mengerti bahwa hidup bijak di mata Tuhan adalah kemampuan untuk memberi dan berbagi dengan sukacita. Juga dapat memahami dengan memberi dan berbagi dapat memperkuat komunitas gereja dan komunitas di lingkungan kita melalui kasih dan kepedulian. Selain itu, kita juga dapat menyebutkan apa saja yang menjadi penghambat bagi kita menjadi pribadi yang kaya dalam memberi dan berbagi di hadapan Tuhan dan sesamanya, serta dapat memperlihatkan hal konkret yang dapat dilakukan di dalam komunitas gereja maupun di masyarakat dalam memberi dan berbagi dengan sukacita. Umat dan simpatisan yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Kebonjati, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah bersama kami. Tuhan memberkati. Ibadah Minggu hari ini, umum 1 pukul 7.30, umum 2 pukul 10, dan umum 3 pukul 16.30 di GKI Kebonjati, dilayani oleh Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto. Umum 1 pukul 7.30 dan umum 2 pukul 9.30 di Bajem TKI dilayani oleh Pendeta Suryaman. Pemuda dan remaja digabung pukul 10 di GKI Kebonjati dilayani oleh Pendeta Alfian Dito Yulian Diki. Anak sekolah minggu ke-1 pukul 7.30 dan anak sekolah minggu ke-2 pukul 10 di GKI Kebonjati. Ibadah kelas Batita sampai dengan Ture di Gedung Barat lantai 1 dan 2. Anak sekolah minggu pukul 7.30 di Bajem TKI, ibadah kelas Batita sampai dengan kelas besar. Marilah kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut ibadah ini dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Sebab Ia sangat mengasihi umatnya yang mempunyai kerinduan mencari Dia dengan sepenuh hati. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 2, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan malaikat angkatlah. Dengan malaikat angkatlah.
Ibadah hari ini berlangsung dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat yang terkasih, salah satu wujud nyata kasih kita kepada Tuhan adalah melalui sikap kita yang suka memberi dan berbagi dengan sesama. Memberi dan berbagi yang dilandasi dengan keikhlasan dan sukacita menunjukkan bahwa seseorang memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Sikap ini patut ditumbuhkan dalam diri orang percaya sehingga dapat memperkuat komunitas atau persekutuan di antara umat percaya maupun dengan masyarakat sekitarnya. Melalui tema ibadah hari ini yaitu kaya dalam memberi dan berbagi, serta ditetapkannya bulan Juli ini sebagai bulan misi dan diakonia, maka kita diingatkan kembali akan keberadaan diri kita sebagai umat Allah untuk ikut aktif berperan dalam memberi dan berbagi di tengah kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan. Namun dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kita begitu sulit untuk memberi dan berbagi. Ada banyak hal yang menjadi penghalang saat kita akan melakukannya. Misalnya, khawatir kita menjadi kekurangan atau merasa hal itu bukan urusan kita dan sebagainya. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa secara pribadi. Itulah seruan doa kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa peduli dan berempati pada kehidupan sesama di sekitar kami. Tumbuhkan sikap mengasihi yang Engkau teladankan melalui kesukaan kami dalam memberi dan berbagi. Kami bersyukur kepadamu yang begitu penuh kemurahan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku selalu dekat padamu, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku
umat yang terkasih, bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa-dosa yang kita perbuat dan bertekad untuk hidup baru, maka yakinlah Tuhan akan memberi pengampunan untuk kita. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa yang adil dan jabar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa. Allah, Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, Engkau tahu hati kami membuka hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Biarlah benih firman-Mu masuk ke dalam hati kami, ke dalam tanah yang subur, dan karena pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat mendengar dengan baik, dan Allah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan 21. Pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan 21.
Engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuperingatkan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh rahmat, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang secara keliru disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Anugerah menyertaimu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah kaya dalam memberi dan berbagi. Sekali lagi temanya adalah kaya dalam memberi dan berbagi. Kalau kita mendengar kata kaya, yang terlintas dalam pikiran kita adalah wah, orang itu punya sesuatu yang dia miliki, dia kaya, dia hebat. Tapi kali ini kita belajar satu hal, yaitu kaya dalam memberi dan berbagi. Kalau kita misalnya ditanya Bapak Ibu ya, saudara-saudari, ditanya kalau kita lebih suka diberi atau memberikah? Ayo, kira-kira kita lebih suka mana, diberi atau memberi? Nah, saya coba meminta tolong tanya ini ya. Pak Roni lebih suka memberi atau diberi? Hah? Diberi ya. Oke. Kalau Bu Susi suka memberi atau diberi? Memberi ya. Nah, boleh tolong slide-nya? Nah, ya. Kalau ditanya lebih suka mana kita diberi atau memberi, ternyata ada dua perbedaan. Ada yang suka diberi, ada suka yang memberi. Nah, biasanya orang itu hanya bisa memberi kalau dia punya. Ya. Sedangkan orang yang diberi adalah orang yang menerima. Nah, gambarnya begini lagi nih ya. Wah ya, kalau yang satu sukanya kasih uang, satunya suka menerima. Tapi kalau Bapak Ibu pernah mendengar dan juga pernah melihat di jalan, orang yang begini sama yang begini enak yang mana? Suka yang memberi atau suka yang diberi? Ayo, Pak Gun, suka yang memberi apa suka yang diberi?
suka yang memberi. Ternyata ada sukacita ketika kita lebih suka memberi daripada diberi. Dalam bacaan yang tadi kita baca bersama-sama, sebetulnya ada satu ayat yang mendahuluinya. Nah, ayat itu berkata demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan melihat sebagian orang, bahkan sebagian besar orang sangat mencintai uang. Bagi orang itu uang adalah segala-galanya. Tapi Tuhan mengingatkan, jangan engkau mencintai uang. Jangan hatimu melekat kepada uang. Memang kita hidup, kita butuh uang. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Sekali lagi, uang bukanlah segala-galanya. Kita hidup, memang kita butuh uang. Tetapi kita hidup bukan untuk semata-mata mencari uang. Sehingga uang atau mamon itu menjadi Allah bagi kita. Sumber kebaikan, sumber kegembiraan, sumber segala-galanya. Padahal tidak demikian. Gambaran kita cinta uang adalah kita mencintai mamon, yaitu musuh Allah. Di dalam 1 Timotius ini, pasal 6 ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Diingatkan kita bukan manusia duniawi yang sangat mencintai uang, yang sangat mengidolakan uang. Uang yang adalah sebagai sumber kebahagiaan yang kita kejar-kejar pagi, siang, malam. Tuhan ingin kita sadar sesungguhnya kita adalah manusia Allah. Apa yang harus kita kejar dalam dunia ini? Tuhan sampaikan adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Nilai-nilai sorgawi yang Tuhan ingin kita kejar, kita perjuangkan. Tuhan bentuk kita supaya kita siap menjadi makhluk surgawi. Bukan makhluk dunia dengan karakter uang adalah segala-galanya. Tuhan membentuk kita supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman kita dengan baik. Ketika kita mencintai harta, Tuhan panggil pulang, maka semuanya akan kita tinggalkan. Tetapi ketika kita mencintai hal-hal yang Tuhan ingin kita kejar, 6 hal tadi, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, maka itulah yang akan kita bawa pulang. Mengapa kita bisa memberi? Apa buktinya kita tidak cinta uang? Yang pertama, kenapa kita memberi adalah karena kita pertama-tamanya sudah diberi oleh Allah. Makanya kita bisa memberi. Selama kita tidak punya, kita tidak diberi oleh Allah, kita tidak bisa memberi. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, iman Kristen itu harus diperjuangkan. Iman Kristen itu tidak bisa natural. Harus ada pengorbanan, harus ada kerja keras. Dan harus di mana kita menyerahkan hidup kita, siap dibentuk, dijalankan prosesnya dari Tuhan dengan tekun kita lakukan. Percaya bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan jatuh miskin. Percaya ketika kita memberi, kita sedang memberitakan, kita sedang melakukan sebagian kodrat kita sebagai manusia Allah. Yang kedua, bisakah kita memberi dengan sukacita tanpa paksaan? Ada sebuah kisah, yaitu seorang pendeta, dia ingin mengetahui nih salah seorang jemaatnya yang dalam tanda petik seorang petani. Dia ingin tahu apakah jemaatnya ini mau ikut ambil bagian dalam membiayai, dalam berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Lalu si pendeta itu tanya kepada jemaat yang petani itu, kalau kamu, apakah kamu bersedia memberikan 1 bagian tanah jika kamu punya 2 bagian tanah? Lalu
si petani itu menjawab dengan tegas. Dia katakan demikian, tentu saja saya berharap saya dapat melakukannya jika saya punya itu. Lalu si pendeta ini kemudian tanya lagi kepada petani itu. Kalau ya kamu tuh punya uang 30 juta. Kira-kira boleh gak kamu persembahkan 15 juta buat pekerjaan Tuhan? Lalu si petani itu mengatakan demikian, oh kalau itu saya sungguh ingin memiliki uang sebanyak itu dan saya pasti rela memberikan setengahnya buat pekerjaan Tuhan. Lalu pendeta itu menatap wajah petani itu dan ia berkata, kalau seandainya engkau punya 2 ekor babi, apakah engkau bersedia untuk memberikan 1 ekor babi untuk pekerjaan Tuhan? Lalu si pemuda petani itu menatap pendetanya agak lama. Dan dengan tergagap-gagap dia mengatakan demikian. Apa maksud Pak Pendeta? Pak Pendeta ini jangan-jangan tahu ya, saya punya 2 ekor babi. Sebentar Pak Pendeta, kalau itu tidak adil Pak Pendeta, bahwa 2 ekor babi itu punya saya. Bagaimana saya bisa memberikan salah satu buat Tuhan? Kisah itu mengajak kita berpikir bahwa mungkin kita mudah mengatakan saya mau memberi ketika itu belum kita dapatkan. Tetapi ketika Tuhan memberikan anugerah kepada kita, kita memperoleh apa yang kita doakan. Apakah kita dengan rela mau memberikan buat Tuhan? Tuhan mengasihi ketika kita memberikan dengan sukacita dan tanpa paksaan. Kaya dalam memberi dan berbagi. Yang ketiga adalah kita paling suka kalau berdoa, ya Tuhan berikanlah kami berkat-Mu yang melimpah. Buka mata kita doa minta berkat, nanti siang ingat doa lagi minta berkat, malam doa lagi minta berkat, ke gereja minta berkat, semua kita isinya pikiran kita minta berkat Tuhan. Tetapi pada hari ini kita belajar bahwa orang yang diberkati adalah orang yang menjadi berkat. Kalau selama ini kita hanya punya pemikiran orang yang diberkati adalah orang yang selalu diberi oleh Allah, selalu yang diberikan hadiah istimewa, yang luar biasa. Tapi kita belajar, orang yang diberkati adalah orang yang bisa memberkati orang lain. Mengapa Tuhan ingin kita menjadi orang yang diberkati? Mengapa Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat bagi orang lain? Kita diingatkan bahwa ketika kita memberi, kita memiliki sukacita. Ketika kita memberi, kita menjadi saluran berkat, kita menjadi cerminan sikap Allah yang maha murah, maha kasih. Dan ketika kita memberi adalah tubuh kita juga lebih sehat, lebih sukacita. Dan mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda dari yang selama ini kita miliki. Yang keempat adalah kadang kita memberi bukan karena kita kaya, tetapi karena kita tahu bagaimana rasanya ketika tidak punya apa-apa. Jadi orang yang mau memberi itu bukan berkata, Tuhan saya mau memberi kalau saya punya rezeki yang melimpah. Tuhan saya mau memberi kalau saya sudah kaya. Tidak. Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya pernah digoda ya oleh orang yang saya kenal. Dia berkata, Bu Agnes kaya ya, Bu Agnes konglomerat. Lalu ketika saya mendengar kalimat kata-kata itu, langsung apa respon saya, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Saya berkata, saya lipat tangan, saya berkata, ya Tuhan dengarkanlah doanya, kabulkanlah ya Tuhan, amin. Dengan kata lain apa? Kita tidak usah menjadi kaya untuk kita bisa memberi orang lain.
Bagaimana kita melakukannya dengan tulus hati, dengan sukacita. Dan tidak menunggu kita jadi kaya raya dulu, baru kita bisa memberi, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang berikutnya adalah kita memberi karena pekerjaan Tuhan memerlukannya. Ya, sekali lagi kita memberi karena pekerjaan Tuhan memerlukannya. Pekerjaan Tuhan memerlukan di dalam penginjilan, membangun, merawat gedung gereja ini, perlengkapan ibadah, demikian juga sebagai perpanjangan tangan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu diakonia. Dan di bulan Juli ini, bulan diakonia ini, berbagai kegiatan kita lakukan. Berbagai hal yang kita bisa lakukan ketika kita bisa memberi dengan sukacita. Bapak Ibu bisa menyumbangkan dana tertentu untuk ditransfer. Bisa membeli atau juga menyumbangkan barang-barang garage sale. Bisa juga membeli dan menyumbangkan makanan. Dan semua hal kita bisa lakukan untuk bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Ketika saya membuat teks khotbah ini, saya teringat akan seorang tokoh, yaitu Mami Tekun. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pernah mendengar nama itu. Dan saya teringat kenapa beliau ini terkenal. Beliau terkenal bukan karena dia sekolah teologi, tetapi karena sikap suka memberinya. Dia menjadi berkat dimanapun. Dan banyak orang yang merasa terberkati karena sikap pemurahnya. Dan biarlah kita boleh mencontoh teladan dari Mami Tekun ini, dan terutama karena firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Biarlah kita menjadi kaya dalam memberi dan berbagi. Biarlah bulan diakonia ini kita boleh rayakan bersama dengan sukacita. Kita menjadi berkat bagi orang lain, di mana Tuhan memberkati kita juga. Tuhan beserta dan memberkati kita. Amin. Kami undang umat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, untuk kami kembali diingatkan, Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kami, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ajar kami juga untuk memiliki sikap tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Tidak takut jatuh miskin ketika kami memberi, tetapi ketika kami memberi, kami bersuka cita Tuhan. Kami diberkati, kami menjadi orang yang Tuhan ingin untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih untuk kesempatan di bulan diakonia ini. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati mereka yang saat ini tangannya sedang di bawah. Pada waktunya nanti, mereka juga akan menjadi tangan yang di atas. Saat ini mereka sedang menerima,
tetapi pada waktunya nanti mereka juga akan bisa menjadi orang yang memberi. Berkati mereka ya Tuhan, tolong mereka di dalam kehidupan pergumulan mereka yang tidak mudah. Kami percaya Engkau Allah yang sama, Engkau Allah yang juga memberkati kami dan mereka. Tolonglah mereka dan juga kami. Ya Tuhan, di bulan diakonia ini kami juga mau mendoakan untuk anggota diakonia di dalam usia yang lanjut. Mereka punya pergumulan kesehatan, juga pergumulan ekonomi, mungkin juga pergumulan keluarga. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga mau mendoakan untuk anak-anak sekolah yang kami bantu. Tuhan, masa depan mereka sungguh ada di dalam-Mu Tuhan. Tidak peduli latar belakang mereka seperti apa, tetapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka. Tuhan bentuk karakter mereka dengan baik, sehingga pada waktunya mereka menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses, dan mereka menjadi orang yang bisa memberkati orang yang lain juga. Kami juga berdoa Tuhan, untuk apa yang kami lakukan di bulan diakonia ini, kiranya itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang kami cari, itu yang kami upayakan Tuhan. Dan biarlah semuanya itu Tuhan, sekali lagi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan, untuk setiap jemaat simpatisan, aktivis, setiap penatua, pengerja GKI Kebonjati ini. Mereka memiliki pergumulan hidup yang tidak mudah, baik di dalam keluarga mereka, mungkin juga di dalam pekerjaan, studi mereka, mungkin di dalam persahabatan, dan semuanya kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, sehingga apa yang kami serahkan di dalam tangan Tuhan, Tuhan bukakan jalan keluar seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga seluruh kehidupan kami yang lalu dan masa depan kami. Kami mau jalani kehidupan ini dengan tidak memakukan diri kami dengan mencintai uang secara berlebihan. Kami membutuhkannya, tetapi kami tidak mau cinta uang Tuhan. Kami mau mencintai Engkau melebihi segala-galanya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami. Dan kami juga dimampukan oleh kuasa Roh Kudus dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami siap untuk dibentuk oleh-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu dan sesama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi kaya dalam memberi dan berbagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Nya senantiasa menyertai hidup kita. Kita akan memberi persembahan dengan hati sukacita. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Bagi Bapak Ibu Saudara, persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code yang tertera pada layar. Juru selamat
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Pada hari ini kami membawa rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau boleh menerima persembahan kami. Boleh memakai apa yang kami berikan ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih lagi, Tuhan tolong kami agar kami boleh semakin memandang salib Kristus dan kami memberi diri kami menjadi dampak dan terang bagi dunia dan lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Dipermuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau Umat yang terkasih, jadilah pribadi yang memiliki sikap murah hati untuk memberi dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Jadilah saluran berkat yang dipakai Tuhan bagi sesama, karena Tuhan pun
senantiasa memberkati dan menyertai hidup kita dengan kemurahan dan berkat yang tak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kau berada. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya.